Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat berbahagia. Berkah berkah berlimpah bahagia, damai sejahtera lahir dan batin untuk panjenengan semua. Kali ini saya akan mengambil hikmah dari kejadian yang dilakukan oleh saudara Joseph Paul Zhang. Memang ada hikmahnya dari kejadian itu, banyak hikmahnya. Yang beliau lakukan, yang kita garis bawahi adalah ada 3 perkara, yaitu beliau mengujar kebencian pada agama Islam gitu kan. Lalu beliau bolehlah dipanggil beliau atau dia bolehlah ya. Lalu dia menuduh Kanjeng Nabi itu suka kawin, ya kan. Lalu yang ketiga, beliau mengaku menjadi Nabi ke-26. Dan apakah wajar hal ini? Ya kan, apakah wajar hal ini? Jika ditanyakan wajar atau tidak wajar, tentu tidak wajar kan. Kurang sopan, tidak sopan bahkan ya. Tetapi yang harus kita ambil hikmahnya adalah ternyata masih banyak dan amat sangat banyak sekali manusia di muka bumi ini yang berpendapat selaras seperti Joseph Paul Zhang. Mereka tidak tahu Islam. Mereka taunya Islam itu gampang marah, gampang baper, gampang menuduh, gampang menghakimi. Taunya Islam itu ya menebar kebencian, menebar ketakutan, mengancam dengan neraka. Karena apa? Karena yang tersebar, banyak yang tersebar yang seperti itu. Ngebom, jihad dianggap ngebom. Padahal kita tahu dan kita paham bahwa jihad adalah mengeluarkan potensi terbaik yang ada dalam diri kita. Itu jihad. Jihad bukan berarti kital saja, jihad bukan berarti membunuh saja. Dan kita nih yang sering menjelekkan Islam nih, ya orang Islam sendiri sebenarnya ya, kalau kita mau jujur. Mengapa kita gampang sekali mengharam-haramkan sesuatu yang tidak haram? Padahal ya, kalau kita lihat asal hukum haram, haram itu artinya kan haruma yahrumu hurmatan. Dari mana kata itu? Dari hormat. Jadi haram itu bukan dilarang, tetapi haram itu adalah bentuk dari kita dihormati oleh Tuhan untuk tidak melakukan hal itu, ya kan. Al aslu fil asya al ibaha illa maqama alaihi dalilun. Segala sesuatu apapun yang ada adalah boleh hukum asalnya kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kita ini belum ada dalilnya, ya tidak ada dalilnya, bahkan kita ngelarang-larang. Mengharam-haramkan, sering banget nggak? Nah, hikmahnya berarti apa? Kita harus dewasa dalam beragama, kita harus dewasa dalam bersikap, kita harus menjaga diri untuk tidak menuduh-nuduh orang, untuk tidak mengkafir-kafirkan orang. Karena kafir pun juga adalah kata sifat. Kafir itu diambil dari kata kafaro, yaitu menutup diri. Kita ragu, kita sombong, kita benci, kita dengki juga kafir toh. Nah, berarti sebenarnya Islam ini amat sangat indah, mengajarkan kita untuk menjadi orang baik dan bermanfaat. Perkara Kanjeng Nabi menikah lagi. Halo, Kanjeng Nabi menikah lagi. Kanjeng Nabi ini adalah manusia yang istimewa, amat sangat manusia istimewa. Istimewanya dari mana? Beliau tidak suka doyan kawin, tidak doyan kawin. Karena beliau menikah lagi saat umur 55 kalau tidak salah, antara 53-55. Dan menikah lagi saat istri pertamanya, Sayyidatuna Khadijah, meninggal. Beliau amat sangat hormat, respek pada istrinya. Nah, setelah itu untuk membuat semuanya sama, membuat semuanya seimbang, beliau menikah. Siapa yang dinikahi? Budak yang dinikahi, orang yang lebih tua, orang yang tidak mampu, orang dari golongan yang membenci dinikahi. Dan rata-rata yang dinikahi adalah orang-orang yang umurnya sudah tua. Memang ada satu Sayyidatuna Aisyah. Beliau adalah putri dari sahabat Abu Bakar. Dan itu pun saya yakin beliau hanya sekedar dihormati oleh Kanjeng Nabi, iya kan?
Ya memang jadi istrinya, tapi beliau tidak diapa-apakan karena memang masih amat sangat kecil. Dan bukanlah, sudut pandangnya begini loh sahabat, kalau memang beliau tukang kawin, kenapa nggak dari muda? Iya nggak? Kenapa nggak dari muda beliau kawin? Kan nggak masuk akal, kenapa nunggu umur 53 tahun beliau kawin lagi? Dan banyak, nggak masuk akal. Jadi, zaman dahulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, belum ada Telegram. Jalan dakwahnya, ya dengan gitu loh. Jalan membangun komunitas, komunitas yang baik, membangun keseimbangan, membangun dakwah ya dengan menikah. Tetapi ingat ya, tetapi menikahnya bukan karena nafsu, tetapi karena membantu. Beda cerita sahabat, beda cerita. Dan perkara dia menjadi nabi ke-26 ya karena dia ingin dihormati juga. Ya biarkan aja Joseph Paulzang bertindak begitu, biarkan saja. Nah, kita yang sebagai umat Islam harusnya memperbaiki diri, memperbaiki cara untuk menegur orang, memperbaiki cara untuk dakwah, memperbaiki cara untuk menghormati Nabi kita. Jangan dianggap kawin lagi itu sunnah, kawin lagi itu sunnah. Enggak ada sunnah-sunnahnya. Kenapa enggak ada sunnahnya? Karena syaratnya satu, adil. Iya kak, adil. Saya mempunyai satu istri aja, saya tidak bisa adil dengan beliau. Nggak bisa adil. Saya malam pergi cangkruan main pingpong, istri saya jaga anak di rumah. Adil nggak itu? Enggak. Apalagi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, nggak bisa. Makanya sebab dari itu, syarat utama orang menikah lagi adalah adil. Dan itu hanya diizinkan, bukan sunnah. Sunnahnya Kanjeng Nabi adalah segala sesuatu yang mengajarkan kebajikan dan kebijaksanaan. Sunnahnya Kanjeng Nabi adalah seberapa kebermanfaatan diri kita dalam hidup ini. Itu yang harusnya kita tiru sahabat. Ya, ada baiknya kita dalam menyebarkan Islam, dalam berdakwah, dalam memberikan sudut pandang tentang agama ini dengan cinta dan kasih sayang. Jangan lewat jalan kebencian, jangan lewat jalan kedengkian, karena masih banyak Joseph Paulzang lainnya di muka bumi ini. Sahabat, perbaiki diri kita, jangan ikut menghasut, jangan ikut menghakimi, jangan ikut mendendam, jangan ikut membenci, tetapi berikan kebaikan dan kebermanfaatanmu dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.